Saya nekat memulai bisnis di usia 54 tahun cuma karena satu hal, gak mau nyusahin anak di masa tua. Dari jualan keliling, rumah ke rumah, siapa yang kepikiran olahan jamur ini sukses, bikin saya punya pabrik 2,5 hektar, 350 karyawan, sampai dipanggil presiden ke istana. Teman-teman, dari yang awalnya menawarkan jamur dari rumah ke rumah, siapa sangka sekarang beliau menjadi tamu istimewa Istana Presiden. Bagaimana kisah inspirasinya? Tetap di Oasis. Nama saya Ratijo. Saya lahir tahun 1944. Usia saya 82 tahun. Saya sebagai owner dari Rumah Makan Jejamuran. Lokasi kita di Jalan Pendowarjo. Sedangkan untuk kebun jamurnya sendiri ada di Desa Dukuh Pandowoharjo, Kabupaten Sleman. Sebelum saya memulai bisnis ini, dulu saya pernah bekerja di PT Tuwuh Agung yang memproduksi jamur 40 ton per hari untuk dikirim ke Amerika. Akhirnya setelah tahun 1997, usia saya 54. Tapi sebelum pensiun, saya mengundurkan diri, kemudian saya ingin berusaha. Dan tujuan usaha saya waktu itu sebetulnya sederhana. Saya tidak berpikir muluk-muluk menjadi pebisnis atau pengusaha yang besar. Tapi waktu itu saya hanya berpikir, saya kepengen menjadi orang tua yang mandiri. Jadi pada waktu umur saya 54, karena saya menyadari, saya memahami bahwa saya tidak punya pensiun, tapi saya bagaimana hari tua saya jangan membebani anak, maka saya harus mencari penghasilan. Maka waktu umur 54 tahun 97 itu saya keluar, akhirnya saya usaha menanam jamur. Ternyata bahwa setelah berhasil menanam jamur, ternyata jamur itu tidak bisa terjual habis. Ternyata masyarakat masih punya keterbatasan di bidang pengetahuan soal jamur. Artinya dia tidak bisa masak, mungkin dibikin menu apa, tapi yang memprihatinkan saya itu mereka itu takut makan jamur karena keracunan. Pada waktu itu yang paham jamur, yang mengerti jamur, yang biasa makan jamur itu hanya orang-orang keturunan. Orang Indonesia ini tidak punya pengalaman makan jamur. Setahun sekali kalau musim hujan baru dia pengalaman makan jamur. Dan kemudian waktu mengolah jamur itu pun bukan jamur yang dibudidayakan, tapi jamur yang tumbuh di halaman. Jamur yang tumbuh di halaman itu macam-macam, dan hampir semua jamur kalau musim hujan itu bisa tumbuh. Tapi jamur yang tumbuh di musim hujan itu tidak semua bisa dimakan. Ada yang beracun. Nah, ini pengalaman masyarakat, mungkin makan sekali keracunan. Akhirnya mereka waktu saya nanam jamur, dia tidak mau beli. Takut makan jamur karena takut keracunan.
Maka saya dengan istri saya, wah ini perlu edukasi. Nah kebetulan istri saya itu yang menjadi luar biasa itu meskipun tidak sekolah, tapi ilmu memasaknya luar biasa. Istri saya itu bisa masak. Akhirnya sudah, yuk kita sosialisasi, nanti saya yang masak. Coba kita jual dari pintu ke pintu untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa jamur itu enak, jamur itu manfaat untuk tubuh, dan jamur tidak beracun. Nah ini yang saya lakukan dengan itu. Saya pernah jadi pimpinan perusahaan, tapi mau jualan dari rumah ke rumah. Ternyata untuk mengedukasi masyarakat butuh waktu. Jadi saya jualan dari rumah ke rumah itu 3 tahun. Dan pada waktu itu usia saya sudah 60. Baru 2006 saya membuat angkringan. Kemudian setiap konsumen yang datang, ketemui, sajak ngobrol. Kemudian sajak ke kebun di belakang rumah, kemudian kita jelaskan cara menanam jamur. Akhirnya cerita dari mulut ke mulut ini, masyarakat kepengen jalan ke rumah makan di jamuran karena kepengen makan tapi bisa belajar jamur. Akhirnya 2006 mulai saya bangun rumah makan di jamuran. Akhirnya berkembang. 2008 kalau tidak salah saya dapat penghargaan UKM terbaik se-provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Saya dapat penghargaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. 2009 saya dipanggil ke istana oleh Pak SBY, dikasih penghargaan. Kemudian 2014 saya dikasih penghargaan dari Pak Jokowi mengenai rumah makan di jamuran, aktivitasnya. Kemudian akhirnya Pak YK datang ke sini, kemudian Pak Budiono, kemudian Pak Tri Sutrisno. Jadi 3 wakil presiden datang ke Jejamuran, sampai semua pejabat menteri-menteri Koprifah datang. Akhirnya tamunya luar biasa. Baru saya memperluas rumah makan ini menjadi 8.000 meter. Kemudian ada parkiran 1 hektar. Kemudian saya membangun kebun dan pabrik pengalengan di Dukuh 2,5 hektar. Karena kita punya 34 jenis jamur. Dan waktu itu karyawan saya menjadi 350 orang. Itulah awalnya saya membangun rumah makan Jejamuran. Dalam pemikiran saya Jejamuran, itu saya hanya mencoba bahwa kita bahan baku untuk rumah makan itu adalah jamur. Menu-menu yang kita tawarkan itu sebenarnya menu-menu hampir sama pada umumnya kuliner di Jogja ya. Menu-menu tradisional seperti sate, tongseng, oseng-oseng. Sebetulnya tidak beda, hanya saya inovasi yang saya kembangkan bukan menunya, tapi jamurnya. Sate itu kita punya ada sate dari jamur tiram, kemudian sate dari jamur portabilo. Kalau menu kita punya keterbatasan, tapi kalau soal jamur saya bisa mengembangkan itu. Di Jejamuran sendiri kita memiliki 34 jenis jamur yang dibudidayakan. Dan jamur ini tumbuhnya, klimatnya beda-beda. Ada tumbuh yang jamur yang paling panas itu adalah Melki. Itu bisa ditanam di suhu 37 sampai 40 panas. Kemudian turun sedikit lagi jamur merang. Jamur merang itu bisa 29-35. Kemudian turun lagi yang di bawah 30. Ada tiram, ada macam-macam tiram itu biasanya di bawah 30, 27, 26. Shiitake itu sekitar 20-25 suhunya. Jamur kancing sama portabello itu di bawah 18, 17, 18. Nah, kemudian inoki itu di bawah 15. Nah, kita punya semua 34 jenis. Kalau dulu waktu saya nanam itu harus di Bromo dan di Dieng. Karena Bromo sama Dieng itu ketinggiannya di atas 2000 dari permukaan laut. Dan dia suhunya sekitar 17-18. Nah, itu paling cocok untuk nanam jamur. Memang kalau kita mau usaha memang harus menyesuaikan suhunya. Jejamuran ini karena jumlahnya banyak, maka kita akali. Yang butuh suhu 18 ya kita menggunakan AC. Jadi kita akali. Jadi kita memang disesuaikan dengan syarat-syarat pertumbuhan jamur itu tumbuh optimalnya di suhu berapa.
Jamur itu tidak ada yang susah. Jamur itu di musim hujan pasti tumbuh kan di halaman. Selama dikondisikan, disayangi, dikerjakan dengan hati, dikerjakan dengan totalitas, jamur itu bisa tumbuh. Ciri-cirinya kalau jamur itu hanya diusahakan suhunya itu sesuai, kemudian kelembapannya sesuai, media itu diolah sesuai makanan. Karena setiap jamur ini membuatnya medianya beda-beda. Contoh aja misalkan jamur kancing, medianya bisa dari ampas tebu bisa, jerami bisa. Tapi kalau seperti jenis tiram, kuping, cipake itu adalah biasanya pakai kayu karet. Tapi kayu karet kan susah sekarang. Biasanya sekarang masyarakat menggunakan kayu sengon. Tapi nanti itu diolah dicampur seperti kadul dan kapur gitu. Saya pendidikan terakhir setingkat SLA ya. Jadi pada waktu saya bekerja di perusahaan Mentras, saya mendampingi seorang sarjana pertanian dari UGM, ditugaskan untuk mengembangkan produksi jamur, dan waktu itu bukan main-main. Sehari target produksinya adalah 100 ton. Kira-kira 45 kontainer, karena tujuan pada waktu itu adalah untuk diekspor ke Eropa dan ke Amerika. Tapi karena saya sendiri juga bukan orang pertanian, juga tidak ada hubungannya dengan tanam-menanam. Tapi perusahaan pada waktu itu mendatangkan yaitu petani-petani dari Taiwan. Dan mereka itu juga saya melihat bukan orang sekolah pertanian. Mereka itu belajarnya otodidak. Meskipun dia itu tidak sekolah, tidak punya pendidikan pertanian. Jadi karena tiap hari ketemu dan sebagainya, ternyata beliau itu bisa ngomong sama jamur gitu. Ternyata kalau waktu itu saya mengerjakan tanaman dengan hati itu beda, dengan merasakan itu beda. Jadi ilmu jamur tuh betul-betul saya paham betul, tahu betul, karena tiap hari ketemu. Jadi sampai sekarang pun kalau ketemu jamur itu seolah-olah dia sudah ngomong, oh saya kurang oksigen, oh saya kepanasan, oh saya kurang air. Itu seolah-olah kalau saya buka rumah tumbuh itu mereka sudah seolah-olah bicara. Nah itulah saya ilmu yang dari jamur itu, karena saya selalu mengerjakan dengan hati. Saya merasakan betul. Artinya bagaimana cara bikin media kompos yang baik dan sebagainya. Nah kemudian tahun 80 ini saya dipindah ke Bandung. Perusahaan itu mendatangkan ahli yang berbeda. Ini ahli-ahli yang dari Belanda yang lulusan Akademi Mushroom. Nah disitulah saya baru belajar teori jamur. Bagaimana cara membuat media jamur, kemudian jamur yang bagus seperti apa, pH-nya berapa, kemudian kalau kompos bagus itu berapa ppm NH3-nya itu beda. Tapi kalau pada waktu saya belajar dengan orang Taiwan itu pun sudah tahu, karena kalau orang Belanda itu ngajari saya untuk mengukur NH3 itu pakai alat. Nek saya pakai bau. Jadi kalau saya lihat kompos itu saya lihat tuh warnanya, kemudian saya lihat strukturnya ya, kemudian melihat kadar air itu tidak perlu dianalisa ke lab ya, cukup dipegang, kemudian misalkan mengukur kadar NH3 itu kita hanya pakai hidung, oh ini cukup, oh ini hanya sekian di bawah 10 ppm, ini hidung itu sudah karena sudah biasa Pak. Jadi saya itu sudah hampir 30 tahun. Saya kan pernah jadi karyawan ya istilahnya, itu kan 30 tahun. Saya betul-betul merasakan apa yang dirasakan karyawan itu sebetulnya sama seperti waktu saya jadi karyawan. Sebetulnya jadi karyawan itu sebetulnya tujuan apa? Hanya supaya kepingin hidup berkelanjutan ya. Tapi sebetulnya kan tidak mudah. Maka saya lakukan seperti ada pemberian jam sostek, pemberian BPJS, kemudian kita memberikan pensiun, dan memberikan gratifikasi, kemudian kita bantu anak sekolah, itu salah satu bentuk. Tapi sebetulnya yang paling dalam itu bukan hanya itu, tapi saya memperlakukan karyawan itu sebagai partner, sebagai teman untuk mengelola bersama, karena ini adalah bukan hanya kepentingan
kepentingan saya, ini juga kepentingan kalian. Hidup matinya itu kalau perusahaan ini dikelola dengan benar. Maka saya bilang kita juga memperlakukan mereka itu seperti saudara. Jadi misalkan kalau mereka sakit ya kita datangi, misalkan nanya sakit kita datangi, bukan sekedar inilah bentuk dari kepedulian lah. Itu yang memang tidak semua pengusaha bisa melakukan seperti itu gitu. Karena kebanyakan kan pengusaha itu kepingin kan yo hasilnya banyak, ya yang penting saya bisa hidup lebih banyak duit banyak dan sebagainya. Ternyata Kak, bagi saya sebenarnya paling nyaman itu berbagi. Dan itu sebetulnya yang paling kita bisa nikmati itu. Bukan karena saya kaya raya, banyak uang, punya tabungan, bukan itu ya. Kita bekerja nyaman gitu. Ya maka saya bilang gini ya, anak-anak itu kan saya sampaikan itu kalau mereka bekerja, itu jangan sampai bekerja untuk saya, bekerja untuk perusahaan. Tapi kalau mereka bisa bekerja, mereka bekerja untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Bekerja di sini untuk cari ilmu, bukan cari uang. Karena kalau dia mencari ilmu itu sebetulnya itu modal yang utama. Mungkin dia tidak kerja di sini, mungkin ilmunya itu bisa untuk menghidupi mereka. Tapi kalau kita di sini mencari uang, ya mungkin bisa kecewa. Maka saya bilang bekerja di sini harus mencari ilmu. Karena itu yang prinsip saya hidup seperti itu. Waktu saya bekerja, saya masuk bekerja itu pendidikan yang paling rendah. Tapi saya bekerja bukan untuk perusahaan, tapi saya bekerja untuk diri saya. Akhirnya saya juga dapat ilmu, perusahaan dengan puas dengan pekerjaan saya. Akhirnya saya dapat ilmu, karir saya juga baik kan bagi. Bagaimana supaya orang pensiun itu hari tuanya mungkin bisa berbisnis ya untuk bisa menambah penghasilan. Orang pensiunan itu kan sebetulnya mereka memang betul-betul tujuan hidup itu kan kepengennya akan menikmati. Artinya menjadi orang pensiunan yang bisa umur panjang, sehat, ada penghasilan. Kalau orang yang berbisnis di budidaya jamur Pak, itu kan istilahnya berbisnis dengan orientasi hasil. Tapi kita itu kalau bisnis budidaya, itu kalau kita mau mengerjakan dengan hati. Nah orang bisa mengerjakan dengan hati, itu kan berarti orangnya akan menikmati Pak. Jadi maksud saya kalau orang pensiun itu saya arahkan ke budidaya jamur, ke istilahnya di bidang penanaman, itu bukan semata-mata untuk menghasilkan suatu hasil. Soalnya kalau kita selalu kepingin mendapatkan suatu hasil yang banyak, itu saya bilang itu agak berat. Karena berarti keinginannya masih duniawi. Jangan orang pensiunan itu kan sebetulnya yang bisa itu kan umur panjang, sehat, artinya tentrem, bukan duniawi. Maka kalau dia berbisnis di bidang budidaya, itu mereka menikmati karena mau kerja dengan hati gitu. Karena kalau tidak dengan hati juga tidak berhasil. Tapi saya kepengen menariknya itu supaya dia tetap punya penghasilan, tapi dia juga bisa menikmati. Akhirnya hidup itu juga betul-betul bahwa bisa umur panjang, sehat, artinya tentrem kan gitu. Maka saya bilang kalau saya mengatakan orang pensiunan, ya orang pensiunan itu yang penting itu merasa cukup dulu. Kalau orang pensiunan itu selalu merasa kurang, itu hidupnya susah. Karena selalu yang dipikir duniawi. Jangan kita itu kepengennya orang pensiunan itu kalau bisa ya umur panjang, sehat, tentrem kan kayak gitu. Ya mencari pekerjaan yang dengan hati. Maka saya bilang kalau mau kepengen orang pensiun yang nikmat, supaya beban kita itu ringan dari orang pensiunan, egonya dinulkan. Kalau kita itu masih kebebanan ego, orang pensiun itu tidak bisa nikmati hidup. Karena ingin selalu lebih, masih banyak keinginan. Maka satu-satunya supaya orang pensiunan itu bisa menikmati hidup ya, beban egonya itu dihilangkan. Saya tuh sekarang benar-benar menikmati. Hanya saya melihat tanaman itu jamur ya, itu kan seneng gitu. Bukan hasil, tapi seneng gitu. Sebetulnya saya tidak punya mimpi seperti pengusaha-pengusaha yang lain. Saya hanya mimpi supaya usaha saya itu berkelanjutan. Bukan besar ya, karena ukuran perusahaan itu bukan besar kecilnya perusahaan.
ukuran perusahaan itu adalah bagaimana kita bisa berkelanjutan. Karena kalau saya ini bisa berkelanjutan, perusahaan itu bermanfaat sekali untuk menghidupi banyak orang dan berkelanjutan. Itu tujuan saya, hanya saya kepengen usaha ini berkelanjutan, bukan besar. Orang sukses belum tentu bahagia, Pak. Orang bahagia itu sebetulnya kalau tidak menderita. Penderitaan itu kan timbul karena ego tadi. Kepingin dihargai, kepingin lebih baik, lebih bagus, lebih pinter. Ini kan sebetulnya cikal bakal penderitaan. Coba kalau ini tidak ada, orang itu tidak menderita. Kalau tidak menderita, bahagia. Saya sakit ini karena punya keinginan. Sedangkan keinginan itu belum tentu berhasil karena keinginan sama kemampuan itu beda. Maka banyak sekali orang menderita karena keinginannya tidak kecapai. Kalau supaya tidak menderita, yuk jangan banyak keinginan. Karena cikal bakal penderitaan itu karena egonya terlalu tinggi. Saya Ratijo dan usia sekarang sudah 82. Hidup itu sebetulnya harus punya tujuan. Hidup itu bukan tergantung duniawi ya. Tapi bagaimana supaya hidup ini yang penting itu bisa kita nikmati, sehat, umur panjang ya, hatinya tentrem. Dan kalau bisa kita itu selalu merasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.